Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh wa salawatullahi wa salamuhu alaihi. Qala Allah jalla jalaluhu fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fid din. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Di setiap Jumat hampir senantiasa kita mendengar khatib mewasiatkan kita dengan wasiat takwa dan berkata yang benar. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-70, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang dia bertakwa kepada Allah, kemudian dia tidak berbicara kecuali bicaranya adalah bicara yang benar, bicara yang baik, maka Allah akan memperbaiki amalnya, Allah akan memperbaiki hidupnya. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dialah orang yang sebenar-benarnya beruntung, orang yang sebenar-benarnya meraih kemenangan. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Karena menjaga lisan kita, menjaga kata-kata yang keluar dari lisan kita adalah tanda dari keimanan kita. Oleh karena itu Nabi SAW mengaitkan keimanan seseorang dengan bagaimana dia berbicara. Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan awil yasmut. Maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Pilihannya cuma dua. Kalau dia beriman dan kepada Allah dan kepada hari akhirat, maka dia berkata baik. Kalau dia tidak bisa berkata kecuali yang baik, maka dia hendaklah diam. Di dalam Al-Quran, begitu pula dalam sunnah-sunnah Nabi SAW, dalam hadis-hadisnya, banyak kita jumpai ayat-ayat, hadis-hadis yang meminta kita untuk memperhatikan lisan kita, untuk memperhatikan kata-kata yang keluar dari lisan kita. Karena kelak ketika kita meninggal, Allah membangkitkan kita. Lisan seseorang itulah yang menjadi penentu dia masuk kepada negeri yang bahagia selama-lamanya, atau lisannya yang akan menyeret dia ke neraka Allah. Fa na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang keluar dari lisanmu, lafaz-lafaz, kata-kata, walaupun singkat, walaupun sepele, walaupun tidak panjang, melainkan di sisimu ada malaikat raqib dan atid yang senantiasa hadir dan mengawasi. Ditulis. Kemudian ketika di hari kiamat diperlihat, ini kata-kata yang telah engkau ucapkan. Oleh karena itu ada orang, kata Nabi SAW, dia berkata dengan perkataan yang dianggap sepele, yang dianggap hal sepele, tidak penting. Tapi kata Nabi SAW, kata yang dianggap sepele itu
Satu kalimat yang dianggap sepele itu membuatnya dijatuhkan ke neraka bainal masyriqi wal maghrib, sejauh timur dan barat. Mengerikan. Ada orang yang kata Nabi, dia berbicara lalu dia pikir cuman perkataan biasa. Dia tidak anggap itu perkataan yang penting. Mungkin dia berkata semenit kemudian dia lupa, 2 menit kemudian dia lupa. Tapi ternyata diingatkan pada hari kiamat, dan karena itu dia dibuang ke neraka Allah sejauh timur dan barat. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Maka orang yang benar imannya, dia tidak akan sepelekan kata-katanya. Dia tidak akan membiarkan lisannya berbicara semaunya, tapi dia akan jaga. Dia akan berbicara ketika Allah meridhoinya, dan dia tidak akan berbicara kalau ternyata yang akan dia katakan justru menjadi penyesalan untuknya pada hari kiamat kelak. Ada beberapa hal yang dilakukan lisan kita yang bisa menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah berdusta. Berkata sesuatu yang tidak benar. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Pegang kuat kejujuran. Hendaklah kau selalu berkata jujur, karena kejujuran itu yang mengantar seseorang kepada kebaikan, dan kebaikan itu pula yang akan mengantarnya kepada surga Allah. Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharras sidqu. Hendaklah ketika senantiasa orang itu dia berkata jujur, sehingga hatta yuktaba indallahi siddiqan, sehingga dia ini dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhiba, hati-hati kalian dari berdusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Karena kedustaan itulah yang membawa kepada al-fujur, kemaksiatan, dan al-fujur itulah yang akan membawa seseorang kepada neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadhib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Dikhawatirkan dia akan ketemu Allah sebagai pendusta. Yang kedua, di antara dosa-dosa lisan yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah dan menyebabkan pelakunya menyesal di hari kiamat adalah ghibah. Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Ini enak jamaah. Ini terkadang tanpa kita sadari kita sudah gibahi saudara kita sejam 2 jam, dan itu terasa nikmat. Kenapa? Karena memang jiwa ini mengajak kepada keburukan. Kalau orang berjalan sejauh 1 kilo, sejauh itu pula dia berbicara tentang keburukan temannya, maka pasti tidak capek lisannya, tapi capek kakinya. Capek kakinya, tapi lisannya mau terus bicara. Sudah sampai di sana mau terus bicara keburukan. Kenapa? Karena syaitan menghiasinya, dan jiwanya mengajak kepada dosa-dosa tersebut. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena jiwa benar-benar mengajak kepada keburukan. Dan ini yang disebut Nabi SAW sebagai ghibah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Apakah kalian mau memakan bangkai saudara kalian yang sudah busuk? Tentu kalian tidak akan mau. Kalau dikatakan begitu, ditanyakan kepada kita, siapa yang mau makan bangkai saudaranya, bangkai manusia yang segar pun tidak mau, apalagi sudah busuk. Tapi orang yang menceritakan keburukan saudaranya, keburukan sama muslim di belakangnya, seolah-olah dia telah memakan bangkai yang busuk. Oleh karena itu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat
yang dia punya budak, budaknya masih tidur. Budaknya dibilang begini, ini budak lama sekali dia tidur. Ini budak lama sekali dia tidur. Ya, ketika dia datang kepada Nabi SAW, dia mau makan. Kata Nabi, kalian sudah makan. Kau sudah makan. Ya Rasulullah, kami belum makan. Bukankah ketika budakmu dia tidur, kau hina dia tidak dengar? Itulah yang namanya ghibah. Kita bicarakan dia sesuatu yang kalau dia dengar, dia tidak suka. Hanya karena dia tidak dengar, jadi kita bebas berbicara tentang dia di belakangnya. Kata Nabi, kamu sudah makan. Padahal Nabi tidak melihat kejadian itu, tapi Allah memberitahukannya lewat malaikat Jibril, karena Nabi disampaikan lewat langit, lewat malaikat Jibril. Hati-hati ketika kita sedang duduk-duduk bersama teman-teman kita. Biasa awal-awalnya tidak masuk kepada situ, ujung-ujungnya masuk. Dan ini rawan di zaman-zaman sekarang, apalagi zaman-zaman ya pemilihan ya presiden. Tidak kita rasa kita sudah mengunyah daging-daging saudara kita. Hanya karena beda pilihan, hanya karena ingin memenangkan yang kita unggulkan, kita rela menjelek-jelekkan ya lawan yang kita unggulkan. Ini tidak benar, jemaah. Ini tidak benar. Kalau dia punya salah, kita pun punya salah. Kalau kita tidak mau diceritakan keburukan kita, kenapa kita ceritakan keburukan orang? Kalau memang kita melihat ada keburukan di saudara kita, kita carikan uzur. Mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini. Jangan disebarkan keburukannya, apalagi sekarang satu kali tekan tersebar di seluruh dunia. Bisa jadi kita bangkrut di hari kiamat. Banyak salat kita, banyak puasa kita, banyak sedekah kita. Ternyata kita ketemu Allah di hari kiamat, kita kasih sama orang yang pernah kita hina di dunia ini. Sebagaimana diterangkan hadis Nabi SAW ketika bertanya kepada sahabat, atadruna man muflis? Kalian tahu siapa orang bangkrut? Kata sahabat, tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, al-muflis min ummati, orang muflis, orang bangkrut di umatku, ya'tuna yaumal qiyamati bisadaqati bisyamihi wa zakatihi wa salati. Dia datang pada hari kiamat membawa pahala-pahala salat, sedekah, puasa, tapi dia sudah cela orang, pukul orang, fitnah orang, ambil hartanya orang. Nanti ibadah-ibadahnya, pahala-pahalanya diberikan sama orang yang dia zalimi. Ittaquz zulma fa inna zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dari mendolimi orang, karena kedoliman itu menjadi kegelapan pada hari kiamat. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Yang ketiga adalah namimah. Namimah bisa kita artikan adu domba. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, namimah adalah menukil perkataan orang lain dengan tujuan untuk membuat kerusakan, untuk membuat permusuhan. Dan inilah sejelek-jelek perbuatan. Dia berkata benar, tapi tujuannya adalah untuk merusak hubungan orang lain. Dia berkata benar, dia betul mengatakan ini, tapi tujuannya untuk merusak, untuk membuat orang bermusuhan. Dia adu domba. Padahal dia diam dari situ meskipun dia tahu kebenarannya, agar teman-temannya bisa tetap akrab. Tapi ketika dia keluarkan bahasa yang tadinya akrab jadi bermusuhan, sebabnya siapa? Orang yang melakukan namimah tersebut. Orang adem, orang tidak punya masalah, tiba-tiba kita, ini dia pernah bilang begini. Ya mungkin dia pernah bilang dulu, tapi dia sudah menyesal, dia sudah bertobat, cuma belum sempat klarifikasi sama kamu. Kenapa kau malah sampaikan kepada orang yang sebenarnya masih bagus hubungannya, tapi karena kita rusak hubungannya. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata bahwa Nabi SAW pernah melewati salah satu sudut kota Madinah atau Mekah. Lalu beliau mendengar ada dua orang yang sedang diadab di dalam kuburnya. Kata Nabi SAW, yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Bala kana ahaduhuma la yastatir min baulih wa kana al-akhar yamshi bin namimah. Kata Nabi,
Nabi bisa mendengar yang gaib. Nabi bisa mendengar orang yang diazab di dalam kubur karena Allah memperdengarkannya. Kata Nabi, mereka berdua sedang disiksa ini. Mereka berdua sedang disiksa. Mereka menganggap bahwa itu perbuatan bukan perkara besar, tetapi sesungguhnya itu perkara besar. Orang yang pertama disiksa adalah karena tidak menutupi diri ketika dia kencing. Adapun orang yang kedua disiksa karena dia melakukan namimah ketika hidup di dunia, suka mengadu domba. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, dari dosa-dosa yang membuat orang menyesal di hari kiamat kelak adalah istihza, mengejek orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' 'asa ay yakunna khairan minhun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan laki-laki di antara kalian merendahkan sekumpulan laki-laki yang lain. Boleh jadi yang direndahkan, yang ditertawakan tersebut itu lebih baik daripada yang menertawakan dan merendahkan. Dan jangan pula sekumpulan wanita merendahkan sekumpulan wanita yang lain. Boleh jadi yang direndahkan dan yang ditertawakan tersebut lebih baik daripada orang yang menertawakan dan merendahkan tersebut. Karena kedudukan seseorang itu bukan dari jabatannya jamaah, bukan dari fisiknya, bukan dari jabatannya, bukan dari hartanya, tapi dari ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat melecehkan dan meremehkan termasuk ke dalam kategori sombong. Yang kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi darratun min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang dalam hatinya terdapat seberat biji sawi kesombongan. Kesombongan apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Dia menolak kebenaran dan dia rendahkan manusia. Setelah dia rendahkan, dia ejek-ejek. Hati-hati jangan. Hanya karena berbeda pilihan, hanya karena ingin menjatuhkan lawan yang kita kuatkan, kita rela menghinanya, kita rela merendahkannya. Para ulama ajarkan kita, kalau kita ketemu orang, bersikap tawadhulah. Kalau dia lebih tua, dia lebih banyak sujudnya daripada kita masih belum lahir, dia sudah sujud kepada Allah. Kalau dia masih muda, kita katakan dosa kita lebih banyak, dia belum lahir, kita sudah berbuat dosa. Di mana prinsip ini saat ini? Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah suka berdebat. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, abghadur rijali ilallahi al-aladul khasim. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras ketika berdebat. Orang yang paling keras debatnya. Berdebat terkadang dibolehkan. Ya, ketika tahap dakwah sudah dinasehati, dia masih tidak mau, mungkin terkadang kita butuh berdebat, itu pun dengan cara yang baik. Adapun berdebat pada perkara-perkara yang tidak ada gunanya, saling menjatuhkan, tidak ada kaitannya dengan akhirat, tidak ada kaitannya dengan pahala, kita berdebat itu tidak benar. Dan itu terkadang mengajak kita kepada mengejek orang, mengajak kita kepada memaki-maki orang, menggibahi orang, dan seterusnya. Maka debat adalah pintu dari banyak dosa-dosa lisan yang akan lahir selanjutnya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wal khati'ah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqih wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita banyak-banyak berselawat di hari Jumat ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajah. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ijtiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulatal muslimin. Allahumma aslih umurahum. Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalah.